Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taruna Tondi Syafrutama Siregar, jurusan D3 Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-16, NIT 3504319046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PLC. Apa itu PLC? Kepanjangan PLC adalah P Programmable Logic C Controller, yang artinya adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor, relay, magnetik, kontaktor, dan lainnya. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengoperasikan PLC berbeda dengan bahasa pemrograman biasa. Bahasa yang digunakan adalah ladder, yang hanya berisi input proses output. Disebut ladder karena bentuk tampilan bahasa programnya memang seperti tampilan tangga di samping menggunakan program ladder. 1. Tujuan: memahami cara kerja PLC. Cara kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masuk tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya, dan mampu membuat program PLC untuk aplikasi sederhana. Yang kedua, alat-alat yang dibutuhkan yaitu training kit PLC dan HMI. Oke, seperti kita lihat pada gambar ini, yaitu ada komponen pada training kit PLC, dan yang ini HMI-nya. Apa itu HMI? HMI yaitu singkatan dari Human Machine Interface. Human Machine Interface atau HMI adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendalian dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real time. Jadi di sini bentuk skematik atau bentuk skema dari power supply PLC, yang dimana PLC itu mempunyai power supply yang untuk memasukkan dari sumber ke PLC tersebut, yaitu dari 100 sampai 200 volt VAC, yang dimana dia itu groundnya itu memiliki 80 mm sampai 1,5 mm. Lalu masuk di input digital PLC, yaitu mempunyai external power, yang mana sebelumnya kan dia mempunyai power supply dari PLC dari masuk, baru dia ada outnya. Pada saat dia di out itu dia masuklah ke external power. Pada saat dia masuk external power, dia itu ada plus, ada minus, ada baterai, yang mana plus minus dari baterai tersebut itu ada memiliki 24 volt VADC, yaitu dari outnya, baru ada DC-nya dari COM outnya, ada penomor 0, ada penomor 1 sampai penomor 11, baru COM 1, COM 2, COM 3 sampai COM 23. Lalu di output digital PLC ini dia mempunyai macam-macam banyak sih yang dimasukkan, yang masukin sampai masuk outnya. Intinya dijelaskan beberapa di situ untuk memasukkan suatu power sama pengeluarannya itu dia harus sama ataupun seimbang agar dia lantarannya keseimbangan dalam bentuk rangkaiannya itu apa yang dihasilkan itu harus skematiknya harus serupa atau sama. Kalau ini dia udah input dan output, lalu di sini kan kalau dia push buttonnya dia dipencet, berarti dia green itu, tapi inputnya dia kosong. Push buttonnya dia LO-nya itu lampu 2 dibuka, inputnya itu masuk 1. Kalau push buttonnya NC
memasukkan line-nya atau powernya ke 0 sampai 23. Lalu kalau indikator status PLC itu kan ada power, ada run, ada IR, ada start, ada bed, com, latch, dan ERSD. Itu untuk indikator status dari memasukkan nomor tadi kan, itu kan indikator input PLC dimasukkan, habis masuk ke misal penomoran, habis penomoran baru dimasuk ke indikator statusnya. Tergantung dari indikator inputnya itu di mana, nanti dia langsung commandnya dia itu kalau nggak di power di write sesuai dengan yang sesuai dengan individunya dia dimasukkan kemana, nanti pasti di indikatornya dia itu status PLC-nya menunjukkan statusnya itu bisa di power, run, air, start, batch gitu. Lalu kode indikator output PLC hanya ada pengeluarannya. Jadi setelah dari indikator di input dimasukkan misal penomoran nomor 1, misalnya kita sebelumnya masukkan di indikator PLC nomor 1, baru dia masuk indikator statusnya di run. Harus di run pasti nanti posisinya itu indikator outnya di mana, bisa di 3, bisa di 4, bisa di sampai 15 gitu. Karena kan untuk di outnya itu kan ada 0 sampai 15, kalau di innya itu 0 sampai 23. Jadi sama-sama antara pemasukan sama status dengan pengeluarannya itu seimbang ya, seperti itu deh. Jadi ini kan dia ada name, ada di power, ada di green, baru ada name di run green, ada name di red, baru ada name di start green. Lalu di LED status itu kan ada on, ada off. Kalau dia itu di statusnya itu dia on, berarti dia hidup, itu kan warna green. Itu dia di base controlnya itu PLC lagi menyala. Sedangkan kalau dia off itu mati, berarti PLC lagi posisi lagi off atau mati. Makanya lampunya itu tidak menyala. Kalau di run green itu kan ada on, ada off, ada berkedip. Kalau di run dia kan hidup tuh warna hijau, berarti base controlnya itu PLC kondisi run, berarti posisi lagi berjalan. Kalau dia itu di statusnya itu off, berarti mati kan, berarti di base controlnya itu tidak ada program yang dieksekusi, berarti tidak ada yang posisi yang digerak atau yang posisi dipergunakan, berarti off. Kalau dia itu berkedip di antara hijau mati, tanda PLC dan kondisi stop atau berhenti. Kalau di name-nya itu di IRR atau di red, itu posisi warna merah. LED statusnya ada merah on, ada yang di base controlnya itu kesalahan internal, berarti ada salah masukan antara in outnya ada yang salah, makanya dia tidak terprogram, makanya dia warnanya merah. Kalau dia itu di off itu kan hitam, berarti kondisinya itu udah oke gitu, normal lah bisa dikatakan di base control. Kalau dia itu berkedip antara merah mati kedip-kedip itu kan, berarti itu di base controlnya tidak ada program yang dieksekusi, berarti sama dia baca yang di sebelumnya di run current PLC kondisi stop. Kalau ini tidak dieksekusi, berarti tidak ada yang diprogram, berarti sama sekali terhenti. Kalau yang terakhir itu start green, itu ada on ada off. Kalau di on itu kan hijau, berarti base controlnya itu dan sistemnya itu dia berarti 100% atau bisa dikatakan berapa persen itu posisinya itu running atau berjalan baik. Kalau dia itu di off berarti hitam kan, berarti sistemnya itu dia memiliki berarti dia tidak sama sekali running atau kondisi dalam artian dia tidak terstatus atau tidak terdeteksi itu. Lalu kalau yang ini kan kemudian coba tekan button atau putar switch, perhatikan indikator LED input PLC. Ini PLC mana? Bisa kita bilang ya untuk PLC name power green, yang paling atas selalu bilang kan ada yang on sama off, itu kan ada warna hijau sama yang off tadi, berarti base controlnya kan posisi menyala sama posisi mati. Jadi kalau dia di push button, contohnya itu push buttonnya itu kita pencet LED warna hijau, tetap kita pencet nanti on, hidupkan lampunya kan, berarti di base controlnya itu posisi mesin tuh posisi itu menyala atau berjalan. Kalau kita pencet misalnya dia tetap off, berarti PLC itu lagi posisi mati, berarti tidak berjalan. Lalu berikutnya coba wiring output PLC. Coba wiring output PLC ke pilot lamp sesuai dengan sistematik pilot lamp grade 1, output 2 pilot lamp grade 2, output 3 pilot lamp grade 3, output 4 pilot lamp 1, output 5 pilot lamp, output 6 pilot lamp, output 7. Mengapa tidak boleh wiring pilot lamp itu ke output PLC? Itu mencoba PLC sudah harus terprogram. Berikut wiring nomor 7, berikut wiring output PLC ke pilot lamp sesuai dengan sistematik. Itu kan pilot lampnya kan grade 1 kan output 2 udah posisi, berarti kan kalau pilot lamp grade 1
outputnya 2, berarti posisinya bisa dibilang hidup atau menyala. Tapi kalau dia itu green-nya itu hidup nomor 1 tapi output yang kedua, berarti posisinya mati. Berarti ada kesalahan dalam masukkan program. Kalau di pilot lamp-nya itu green itu nomor 2 yang hidup tapi outputnya yang ketiga, berarti dia hidup posisinya lampu tapi dia itu masuk ke output yang ketiga, posisinya berarti hidup. Berarti itu program pilot green-nya itu nomor 3 yang hidup on, berarti output 4-nya sama macam yang pilot lamp green 2 tadi, dia terprogram nomor green ketiga tapi outputnya keempat. Kalau pilot lampu LED-nya nomor 1 yang menyala, output di kelima, itu sama yang namanya green 2 sama green 3, tapi bedanya ada satu, berarti mati program 1, output dia masuk yang kelima. Kalau pilot lamp yang kedua berarti mati output yang kedua, dia masuk yang ketiga. Kalau pilot lainnya itu ketiga yang yang mati berarti masuk output ke-7. Baru mengapa tidak boleh wiring pilot lamp ini ke output 0 dan 1 di PLC, karena kalau dia itu masuk ke pilot lamp itu ke output 0 sama nomor 1, dia belum terdeteksi lebih baik. Jadi dia lebih bagus dimasukkan kalau nggak nomor yang 2, 3, 4 sampai 23, lebih bagus dia ke lampu-lampu yang lampu selain nomor 1 lah, supaya dia lebih itu program lebih kelihatan, dia lebih kelihatan di utama. Baru kalau untuk mencoba output PLC sudah harus terprogram. Iya dong, ya harus memang terprogram, karena kan kalau ya untuk kita memprogram itu kan in outnya kan sama in outnya itu kan harus dimana kita masukkan, dimana yang akan keluar kan itu harus memang seimbang gitu. Jadi kalau kita ada masukkan in tapi kalau outnya nggak jelas, berarti kan ada kesalahan dimasukkan di innya dari awal. Tapi kalau innya masuk, di outnya masuk, berarti sama-sama keduanya itu baik atau berhasil. Berarti yang kita rencanakan dari awal itu dia berarti dia pas dia di PLC nya itu apa yang program ini, apa yang dikeluarkan itu harus sama pengeluarannya in outnya gitu deh. Sekian penjelasan tentang PLC yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.